السميع البصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المحزون. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, teristimewa khadimul majlis Irsyadul Anam Ustadz Fadli sekeluarga besar, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistiqomahan dalam membina dan membimbing kita semua di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ieu majelisna di tungtung dunia doang nanya punya. Ya asup ka Google Map tah teh ya, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya punya nikmat luar biasa. Di dia mah adem keneh cuaca nabu hareudak tah, Bu. Oh, hareudak. Padahal dia babatangan loba keneh, Bu. Alhamdulillah kita semua dapat kumpul bersama, duduk bersama. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan sebatas di sini, tapi mudah-mudahan ini isyarat kita semua kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya muliakan, alhamdulillah hadir di tengah kita guru kita yang dari Kroy, Ustadz Buang. Alhamdulillah beliau juga baru saja mendapat rahmat dari Allah beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah telah lahir kembali putra yang kedua daripada Ustadz Buang. Orang doakan mudah-mudahan ya anak bungsuna segera adean deui. Luar biasanya punya kadang gitu. Ibu-ibu kadang-kadang ngomong kasalah gitu bogoh tapi sampai buka anak dalapan. Tekar teh eta kumaha. Aya nu sok pasea bae unggal poe jeung salaki, tapi anak kan unggal tahun. Kumaha sih eta, Bu? Cek ibu-ibu, ih, Kak Ustad kami mah pasea ge luhurna doang, handapna mah damai cek ibu ya. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan semua guru kita, Ustaz Romli dan Ustaz yang lainnya, aparatur pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kita doakan mudah-mudahan pejabat kita, pemimpin kita, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada masyarakatnya, pemimpin yang sayang kepada masyarakatnya, pemimpin yang selalu membela kepada masyarakatnya. Karena luar biasa, Bu, kadang-kadang sekarang orang mau jadi pemimpin, mau nyalon jadi DPR, mau nyalon jadi bupati ngedadak kenal jeung urang ya, Bu nya. Tetelokan ge asup ka leuweung asup pokona mah kalembur, Bu. Bener teh, Bu? Giliran geus jadi mah kalenderna dong nu datang bedul doang ya. Insyaallah, alhamdulillah. Juga saya hormati semua para ibu-ibu. Ini hadir ibu-ibu kabehnya. Ini nu hadir rangda kabeh gitunya. Alhamdulillah heuh nu diuk dihareup ya nini kabeh. Nah dia gadis gitu nomor dianya. Masyaallah. Alhamdulillah. Ibu-ibu di dia mahnya izin, Bu, sebenarnya mah malu saya ceramah di kampung sini sebab udah terkenal orang sini mah ahli ibadah semua. Ibu-ibunya juga lihat kalau lagi pengajian rapi pakai kerudung semuanya.
mun di imah malah disamperkeun eta tio diselapkeun dina paku nya we nya teu kabel aya tamu salam assalamualaikum atur rugam ragam nya rantio ari plek sepak salaki nu dialah ore masyaallah. Alhamdulillah tuh saya lihat perhatiin bapak-bapak ini yang hadir gak ada yang seragam tapi ibu-ibu masya Allah dulu tiung na aya warna pink dulu kesedunasnya neta tiung ada yang warna pink ada yang warna hitam merah hijau iya bajuna rupa-rupa dulu ya salakina di mah paru-paru pikiran Masya Allah ya punya tapi jangan diomong Pak memang semangat namun ibu-ibu pengajian mah luar biasa dulu mau rawat tas kabeh hari pengajian kunaon sih ibu eta hari pengajian tas nagaledeng gitu gitu teh yang punya inget karena anak inget karena incu sleb beburas dia sungkeun kana tas balik ka imah poho digantungkeun beh inget deui geus nek pengajian deh nyawa atuh buras geus bulukan deh Pak luar biasa ibu-ibu ojo liren ngaji ge jangan berhenti ngaji ya Bu ya luar biasa Bu iya jangan diomong ibu-ibu malaman aya undangan pengajian mah pasti semangat ya Bu ya pagi ada acara pengajian berangkat siang ada pengajian berangkat sore ada lagi pengajian berangkat malam ada berangkat pokoknya udah nggak mikirin pekerjaan di rumah bahkan di kampung saya ada yang nekat Bu ibu-ibu mau seseuhan ke pengajian hanya seru ustaz merah insyaallah alhamdulillah ya Bu ya Bo teruskan ulah ya 5 menit cukup 10 menit sampai Isya ayo sampai Isya apa yang diarep sekalian deh Masya Allah Bo eta nu di kursi hirup keneh Alhamdulillah pertama-tama kita awali perkumpulan kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil di mana kita semua masih Allah berikan nikmat hidup hari kabeh anu hadir nikmat sehat nikmat kesempatan nikmat umur ya Bu ya yang mana kita tidak tahu Bu sampai kapan kita semua diberi kesempatan hidup ini oleh Allah. Ada nggak Bu yang ngejamin hidup kita sampai nanti malam? Ada nggak Bu? Nggak ada Bu. Kadang-kadang orang sok aneh pada Allah cenah teh eta kamari maka kebon kuari paeh ge cenah. Ulah aneh Bu nu aneh mah kuari paeh isi ka kebon eta nu aneh mah. Luar biasa. Nu arana paeh mah teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung Bu. Apa? Iya, atau nggak apa-apa Bu, semudah teh ngerti kan? Saya ngomong Indonesia juga kurang lancar Bu. Nggak apa-apa ya Bu ya kita campur-campur aja sedikit-sedikit. Ya, makanya Bu pentingnya ini paham dengan semua bahasa ada keterangannya. Man arafa bil lughati qaumin ummina min syarrihim. Barang siapa yang paham dengan sebuah bahasa maka dia akan selamat dari tipu daya. Ulah doang aki-aki biasa cicingna di lembur boga anak gawe di Jakarta gawe di hotel alah arna gejar malembur hayang naon anak ke Jakarta biasa lemper buras telur asin udah disiapin semuanya mau ngejenguk anak yang kerja di Jakarta begitu berangkat sampai kereta hayang panghareum bae aja hayang geura datang maneh nama biasa pancen malembur mah ya punya iya orang kampung namanya ge masuk Alfa baca ayat kursi jatuh ngomong naik niupan begitu ini kakek-kakek berangkat nyampe ke Jakarta di depan pintu hotel ada bacaan open waduh ceng aki-aki mundur lagi nih kakek-kakek waduh open di imah ge pamajikan make nyieun kue tutung aing ieu mah
Mundur akhirnya disamperin sama satpam, Pak kenapa mundur? Satpam teka dulu tuh open cenah tutung aing. Dijelasin sama satpam, Pak open itu artinya buka, silahkan Bapak masuk. Ulah semalalaga dia karena kolot ngalunjak dia aja. Enggak lama ada orang gagah pakai dasi putih ganteng mancung masuk ke dalam itu hotel. Enggak lama torojol keluar jelma negro pan hidung. Cek aki-aki tuh nggak percaya sama saya, tutung tak jelma aja. Makanya itu pentingnya kita paham sebuah bahasa ya Bu ya. Orang Jawa di sini ada, orang Jaseng ada, orang Palembang. Saya kemarin pengajian di daerah Palembang Bu, unik nama orang Palembang itu bisa dibalik-balik. Mance cekman, dulce cekdul. Coba jajal nama orang Sunda Darmo dibalik modar dia didinya. Paham dengan sebuah bahasa ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Hihi baik. Mohon maaf ya Bu ya. Saya mah bisanya juga ngomong Sunda ke kasar Bu. Ya. Tapi itulah Bu, kadang-kadang kenapa ini acara Rajaban harus undang yang dari jauh, padahal Ustadz di setempat juga ilmunya kurang luar biasa bagaimana Bu. Itu kadang-kadang kita dinasehatin sama Ustadz kampung mah nggak ngedenger telinganya. Jahewa ya karena Ustadz. Nah itu mah ibu-ibu mau benci sama saya, aku bodo amat kayak sore aing balik iya. Yang penting aing balik mah cair bela aing. Aduh, hampur ya punya rada ngengap saya Bu sebenarnya Bu. Kadia ya dana kadia. Saya kayak dulu mah nggak langsung jelek-jelek lahir segede gini Bu. Lamun lahir kena slot segede gini aku longsor indung aing. Terus ini Bu terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi kembali lagi Bu, jangan berhenti ngaji. Ada di sini pengajian mingguan ada Bu? Ada. Tuh di situ Bu dapat ilmu kita semua Bu. Supaya apa? Tujuannya niat kita pingin bener ibadah, pingin bisa ibadah dengan baik. Udah nenek-nenek mah udah bukan zamannya lagi kita semua ngerapih-rapih muka, ngehalus-halus muka, udah nggak zaman Bu. Udah nenek-nenek mah udah bagaimana caranya ini wajah putihnya make air wudhu. Iya man ini sibuk beli skincare. Ngelihat cucunya glowing, mulus wajahnya. Ari iya geus nini tutung banget. Ditanya nih kunaon eta beungeut tutung, aing kamari neuleuh incu eta beungeutna glowing cenah make skincare. Aing mah balik salah meuli horeng press-care nu aing beuli. Itu tutung banget. Udah bukan saatnya Bu ya. Bagaimana kita semua membenerin hati, ngebenerin ibadah. Pada finish, pada akhirnya kita semua akan menuju kematian Bu. Ibu, ini kita semua bakal Ibu bakal Bapak bakal Ustadz bakal yang ceramah itu mabuk tinggal milih aja mau ibu-ibu duluan, saya terakhir, ikhlas saya mabuk, atau saya terakhir ibu-ibu duluan, ya monggo silahkan Bu. Ya Bu ya. Sekarang saya tanya, ini kita mau menghadapi kematian udah punya bekal belum? Terus ibu mau mati nekat begitu? Tuh, mati mah nggak bisa dipingin-pingin, nggak bisa enggak Bu. Bahkan ada yang umurnya udah tua, udah nenek-nenek, udah berbagai penyakit. Setelah diperiksa kata dokter penyakitnya udah komplikasi. Eta nini geus kahayang hayang bae. Cek nini aduh. Aing mah hayang bae, aing mah. Cek anak nama istighfar mah aya 1 juta mah istighfar aing mah hayang bae. Cek nini.
Tuh nggak lama ada cucunya bawa roti Holland Bakery, kan empuk ya Bu ya. Itu kata cucunya, "Ma, ya kue dong, aing mah ndung kue hayang ge paeh, aing mah hayang paeh." "Ma, ulah gitu Ma, pamali Ma, kajeun pamali ge aing geus teu kuat nahan penyakit, napas geus eungap ya. Heuh, 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 heuh." Tuh gudang garam jaya cenah goblok tadi ini. Tuh ada yang udah nangis ngagering-gering ngagerung-gerung hayang paeh encan waktu nama encan datang. Entah kabel ada pengumuman, nggak lama ada pengumuman di masjid, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Cek ini udah saha eta nu bae aing teh lain cenah. Atuh lain mah aja ngomong kene. Kalau belum saatnya belum. Sekarang kita semua yuk, bagaimana caranya kita semua bukan hanya kepingin hidup ini senang, tapi bagaimana kita semua kepingin mati dalam keadaan senang. Mantap, yuk sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah luar biasa, kita semua diberikan nikmat umur yang begitu luar biasa. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan yang luar biasa ini Bu. Nikmat panca indera, nikmat mata yang bisa melihat. Berapa banyak nikmat Allah yang bisa kita lihat. Ini baru nikmat mata. Hidung, nikmat hidung, berapa banyak aroma yang kita semua bisa rasakan, wangi, pahit dan lain sebagainya Bu. Bisa kita hisap melalui hidung. Mulut bisa kita merasakan makanan yang manis, makanan yang asin, makanan yang asem. Betul Bu? Ibu Salesma laju kerong namlek dina irung Bu, 3 bulan tuh dirorek-rorek. Itu hidung nggak tahu bagaimana itu rasanya upil Bu. Ditetelkan di alas saeutik tetelkan kana letah, baru kita tahu bahwa upil itu rasanya. Oh, pernah berarti ibu-ibu ya. Terus nikmat kulit, ini kulit kita ada sensornya Bu, dimana nempel kita kepada bangunan yang belum diplester rasanya kasar, nempel di tembok rasanya halus, nempel jeung nini panas rasanya. Tuh nenek ini parlamen pengajian GPU betul orang-orang kan. Tuh kadang-kadang mohon maaf Bu ya, luar biasa tapi semangatnya ibu-ibu ya Bu ya. Bu ya kerok Pak ceramah depan ibu-ibu mah. Saya kemarin ceramah depan nenek-nenek ngejelasin kematian, nenek-nenek pulang duluan. Kata nenek-nenek goblok tuh Ustaz aing balik disingsieunan. Insyaallah. Tuh alhamdulillah ya Bu ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Perlu kita ketahui Pak, nikmat bukan hanya sebatas dari materi yang kita berikan. Kata bapak-bapak, ya Allah Pak Ustadz gimana saya mau bersyukur, uang saya nggak nambah-nambah. Sekarang saya tanya Pak, anak sehat, istri perhatian, istri masih romantis, sama itu juga Pak, nikmat dari Allah. Perhatiin, syukurin, jangan anggap istrimu tidak ada harganya. Kamu akan tahu seberapa berharganya dia setelah kamu kehilangan dia. Betul Bu? Jangan salahkan bila kopi menjadi dingin, sebelumnya dia pernah hangat, namun sayang kamu abaikan. Kadang-kadang ada Bu ya, itu suami udah nggak bisa nyenengin sama suami, ngomong kasar asal aja, ada yang gitu Bu. Kadang-kadang ocon teh Bu, ocon ada istrinya lagi nyusuin eta cek salakina silaer cenah lair ke pelakuannya punya. So bagaimana Pak, kalau lamun rumasa bapak-bapak belum bisa nyenengin sama istri, setidaknya jangan buat hati istri sakit Pak.
Kadang-kadang ngomong asal aja sama istri, ada gitu Bu, ada, sehingga ngebuat istrinya bingung, bertahan sakit, pergi pun rumit, minta talak, dosa, minta talak, hati terluka. Akhirnya ini istrinya cuma bisa murudut si mata ngadoakeun salaki gerapae. Luar biasa, istri yang perhatian sama kita itu nikmat Pak dari Allah. Makanya luar biasa ya Bu ya, ada anak 10 ditinggal mati sama bapaknya, itu sama ibunya bisa hidup anak 10, betul Bu? Enggak kelantar. Tapi kadang-kadang anak 10 ditinggal mati sama ibunya, bapaknya kawin meneh. Ada yang gitu Bu, ada? Itu Pak, kadang-kadang kata ibu-ibu, ya namanya laki-laki mah nggak punya perasaan cenah. Pamajikan paeh can ge 40 poe, can ge 100 poe, taneuh lagi masih beureum, manehna mah geus kawin deui cenah. Aya nu kitu ya Bu nya. Jangan aneh Bu, di kampung saya mah istrinya masih hidup geus kawin deui manehna. Luar biasa kok. Maka alhamdulillah nikmat dari Allah kita syukuri. Termasuk ini nikmat ibu diem di kampung apa ini Bu? Mergo, ini nikmat dari Allah. Di kampung Mergo kita semua punya uang 20.000 hidup di sini mah, bener nggak Bu? Pingin makan sama daging, mulung keong jeung tutut pan. Dahar makan gak ada sayur, ngambil rebung ke kebun orang. Allah iung gantar ku dia dihiriban. Tuh nikmat dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kedua kalinya salawat berikan salam, marilah senantiasa kita haturkan, kita limpah curahkan karibaan baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita semua mudah-mudahan menjadi salah satu orang yang dihapus sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, santai aja ya Bu ya. Ya, luar biasa kita semua kumpul pada kesempatan sore hari ini tidak lain bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi, dimana sebelum kita cinta kepada Rasul Bu, Rasul sudah terlebih dahulu cinta kepada kita. Pernah Rasulullah ngobrol dengan para sahabat, kata Rasul, wahai para sahabat, aku tak kuasa menahan rindu yang seberat ini. Ingat, kalau rindu hanya sebatas kata, kenapa sakitnya begitu nyata Bos? Moal ngarti ini mah moal. Ya enggak, ini geser genelan ya. Rindu kepada siapa ya Rasul? Aku rindu kepada kekasihku. Bukankah kami yang selalu bersamamu, tiap hari membelamu, ini adalah kekasihmu? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa yang engkau maksudkan sebagai kekasihmu? Maka kata Rasul, hum man aminu bi walam yarawni, yaitu orang-orang yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah menatap wajahku. Bu, pernah ketemu Rasulullah? Pernah ngimpi Rasulullah? Ayah ngimpi dicekek elep-elepan ibu-ibu. Jahes natelok si banyo iya. Tapi kita cinta bela luar biasa kepada Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diaku sebagai kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil kiamah diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, sebelum lanjut kita semua bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil ma
rasidana. Bareng-bareng Bu. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin tawassalna billah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'anil badri Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap ngajinya Bu, siap. Ojo liren kadang banyak ibu-ibu alasannya juga kalau ngaji mingguan. Bu, kenapa nggak ngaji? Anak saya masih kecil Pak Ustadz. Kalau saya ngaji takut keganggu sama yang lain, makanya saya nggak pernah ngaji. Doain Pak Ustadz, mudah-mudahan anak saya udah agak besar saya ngaji. Anaknya besar sedikit menteng tuh kapan ngajinya Bu? Sampai nenek-nenek kan kalau ngaji ada alasan. Makolot kunaon teu ngaji, ih karerok ngaji di masjid. Gitu aing mah tiap pengajian sok men ceng nini men kecolok pager bareng. Jangan berhenti ngaji ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan berkah ngaji segala kekurangan kita dari ibadah. Nah baru gini terang ya Bu ya. Bu, segini saya ganteng nggak Bu? Putih nggak Bu? Ayo ngomong hidung deh, ayo. Segini mah bukan hitam Bu, muka sederhana ya mah. Udah ngomong hidung karena Ustaz mah kurang cang lampuna ya mah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap ngajinya Bu? Sebelum Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, Rasulullah ada pada sebuah tahun yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Karena pada tahun itu Rasulullah ada ditinggalkan oleh seseorang yang sangat membela kepada perjuangan dakwah Rasulullah, yaitu istri tercinta Sayyidah Khadijah. Sehingga merasa Rasulullah sedih, bela Siti Khadijah bagaimana kepada Rasulullah. Rasulullah kekurangan harta untuk perjuangan dakwah, diberikan harta Sayyidah Khadijah untuk perjuangan Rasulullah. Rasulullah sedang sedih, di backup hatinya oleh Sayyidah Khadijah. Maka ini pelajaran yang dapat kita ambil Pak. Segagah apapun laki-laki tidak akan sukses perjuangannya tanpa dorongan dan dukungan dari seorang istri. Tuh makanya laki-laki jangan egois. Betul nggak Bu? Kadang-kadang laki-laki egois ya Bu ya. Makanya demi Allah Bu, saya nggak cinta sama laki-laki egois. Bu karena aing ngomong goblok cenah ya. Eta kana kiai kok kana salakina marahnya. Aduh Bu, saya jelek-jelek di kampung mah Ustad ya datang kali yang kecocokan pun ini sial dong. Bagaimana Bu Rasul, makanya wanita ini luar biasa Pak. Kita perhatikan memang secara fisik wanita ini lemah,
tenaganya biasa-biasa saja, tapi Allah memberikan otak kepada manusia. Kata orang Sunda mah babatok, you know babatok? Secara bahasa akademis dikatakan corpus callosum. Nyaho makolot corpus callosum. Abdi kieu-kieu ge sakola, Bu. Emang kada banget ruyuk gitu ya. Corpus callosum itu tulang antara otak kanan dan otak kiri. Ini antara laki-laki dan pada wanita cenderung lebih tebal 30% pada wanita. Makanya wanita walaupun fisiknya lemah, tenaganya biasa-biasa saja, wanita dalam satu waktu mampu mengerjakan beberapa pekerjaan. Betul, Bu? Lihat Pak, istri Bapak kalau di rumah, tangan kanan ngais anak, tangan kiri ngegoreng ikan asin. Kebalik ya Bu ya? Tuh, makanya saya nggak pernah, Bu. Kebalik. Jadi tangan kanan, tangan kiri gendong ya Bu ya? Kiri gendong. Alpatan masak itu bisa sambil kayak Valentina Rossi itu bisa lepas tangan itu. Luar biasa. Tangan kiri gendong anak, tangan kanan goreng ikan asin, kaki ngepelin keramik, mulut ngoceh marahin suaminya. Berapa pekerjaan tuh Bu? 4 pekerjaan mampu dilakukan dalam satu waktu oleh makhluk yang namanya wanita. Dari jam 6 sampai jam 8 nyuci piring beres, nyuci baju beres, mandiin anak beres. Laki-laki dari jam 6 sampai jam 8 kerjaannya cuma kopinya juga dapat buatin Betul, Bu? Ustadz penceramah Pak kalau ngomong ini hanya menggunakan otak sebelah kiri. Tapi wanita diberi kelebihan oleh Allah, otak bicaranya, otak kanan dan otak kiri. Maka menurut para ahli, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Saya ulang Pak, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Ini yang dalam kamus bahasa Jerman dikatakan bahwa wanita itu cerewet. Kalau ngomong nggak cukup sedikit. Kalau perempuan, suaminya pulang kerja, terus kata suaminya, "Neng, nasi udah mateng belum? Ma, kejo, enggeus, asak, tacat." Kumaha jawab nah cek ibu-ibu. Bara-bara kuasa sanggup nah lalaki datang ke garos, bebek ngecapet di sumba piring, ngubah baju, ngajian anak kepel, tai kotok kepel atak di mana. Tuh, ngomongin nasi mateng sampai tai ayam di bawah. Betul? Tapi Pak, kalau punya istri yang cerewet harus syukur, berarti kata bapak-bapak, Pak Ustadz, istri saya pendiam berarti nggak normal. Bukan berarti nggak normal, Bu. Kalau ada istri bapak pendiam, kadang-kadang suka ada jiwa perontal yang datang secara tiba-tiba. Ada istri dimarahin sama suami, ngejawab wajar. Ini dimarahin sama suaminya, meneng wae, cicing wae. Sampai heran ini suaminya, ditanya, "Neng, ari neng bicara kanan buka kan nyeri hati tah henteu?" Cek pamajikan atun nyeri. Pan keneng cicing bae tengah jawaban teu perlu. Terus ari neng nyeri hati kana kakak kumaha ngalampiaskeun paling nyikat WC. Oh, lamun WC bersih berarti neng lagi marah. Kok bisa bersih gitu makin naon nyikatana? Make sikat gigi kakak. Ada yang gitu, ada. Lalu apakah sia-sia wanita diberi kota bicara yang lebih? Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Wanita diberi kota bicara yang lebih. Ternyata ada anak yang harus dirangsang saraf pendengarannya, saraf penglihatannya, saraf bicaranya. Tentunya ini harus ada simulasi bahasa dari orang yang terdekat dengan seorang anak, yaitu ibu. Cuma ibu-ibu Pak yang bisa mengerti bahasa anak. Coba anak Bapak tuh baru bisa ngomong umur 1 tahun tuh cek anak-anak nak ayam cetit otol katai bingung ini bapaknya naon ayam cetit otol katai horeng mah hayang biskuit dicocolkeun kana cai
Ibnu, Abdul nama Ibnu. Ih, batik ya Allah. Saya kemarin pernah ke kebun, Bu, ketemu kakek-kakek agak sumbing bibirnya. Habis mengutin kelapa, habis hujan begini nih, Bu, terus diwasukin ke dalam karung. Pulang perwisan di jalan ditanya sama saya, "Bah, naon eta?" Cek aki nu sombreng. "Kafa." "Naon, Bah?" "Kafa." "Eta abah naon kafa." Saking penasaran saya pegang di bulet ini gitu. "Bah, naon ieu kafa?" Saking jengkel ini kakek-kakek akhirnya ditutupin sumbingnya sambil ngomong, "Kalapa tolol." Udah ya Bu ya, segitu aja ya Bu ya. Udah hujan tuh Bu ya. Terus mereduit moal kain lah. Masya Allah ya Bu ya. Jangan melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian ya Bu ya. Kalau kita melihat hanya dari cara berpakaian, ketipu kita Bu. Enggak setiap yang pakai jubah itu Ustadz Kiai Bu. Saya juga di rumah enggak pakai jubah begini, gerak sebenarnya Bu. Mas saya naik datang cekeh pakai jubah, nyadat tina batang. Mohon maaf ya, Ustadz Guang yang maaf dimakai jubah lain yang disebut Ustadz Kiai lah, berhubung lagi usaha lah namanya. Oh. Kalau kita hanya dari cara berpakaian ketipu Bu. Kunaon ya Bu? Hah? Hah? Doakan 2 bulan deh ya. Kalau kita hanya lihat penampilan ketipu Bu. Ada kadang-kadang ibu-ibu yang penampilannya muslimat banget lah pokoknya. Mulutnya santun, tapi kalau punya hutang susah ngebayarnya. Giliran ditagih kadang-kadang lebih galak yang punya hutang. Giliran ditagih ngeluarin jurus, boboiboy menghilang. Ada yang gitu? Yang mana orangnya? Gak ada ya Bu ya, di sini mah gak ada ya. Gak ada, ini mah di sana di Tanggamus Bu. Cuma katanya yang di Tanggamus pindahan dari sini katanya Bu. Gitu. Terus jangan ini. Tuh sampai mana tadi saya? Jadi ngacaprak doang ya Bu. Allah. Kenapa sih Bu? Ya Allah, telah ngelas nasi baiknya. Terus jangan ini. Bagaimana makolot terus ini? Aduh, selamat datang kepada guru kita. Luar biasa. Oh yo, hepot nengok semua. Lanjut Bu, lanjut. Jadi kemudian Rasulullah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah terlebih dahulu didatangi oleh malaikat Jibril, Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, dan malaikat yang lain. Bu, jumlah malaikat ada seberapa? Ada rukun Islam ada berapa? Pinter ibu-ibu. Kemarin pas saya pengajian katanya rukun Islam ada seberapa? Ada 10 katanya Bu. Ditanya cek anak mak rukun Islam yang 10 5 mak maksud mama 5 ewang jeung bapak dia bisa andai baik. Apa tujuan daripada pembedahan ini? Rasulullah dibedah hatinya. Bukan berarti hati Rasulullah kotor Bu. Rasulullah mah begitu suci luar biasa Bu. Bukti kesucian Rasul mah keringatnya aja wangi Bu. Pernah Rasulullah sedang istirahat tidur, kemudian Rasulullah keringetan, buru-buru sahabat yang namanya Ummu Sulaim mengambil wadah menadahi keringatnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk digunakan minyak wangi untuk dipakai saking wanginya keringat Rasul. Beda dengan keringat suami ibu, beda.
Suami ibu pulang dari ladang, terus datang ke rumah tidur keringetan, buru-buru ibu tadahin keringetnya. Di Ambuan kumaha kira-kira Bu? Di Ambuan muja take. Masya Allah. Itu saking sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihkan dada Rasulullah. Ya. Apa tujuan dari pembedahan ini? Di mana pada hati manusia ini ada satu titik noda hitam yang disebut ulqatun sauda. Ini base camp tempat setan ngegoda kepada manusia. Ini pada diri Rasulullah dihilangkan sehingga Rasulullah nggak bisa digoda sama setan. Beda dengan kita mah nggak dihilangkan sehingga mudah digodanya sama setan. Bu, banyak penyakit hatinya, betul? Ibu-ibu banyak penyakit hati itu Bu. Penyakitnya hasut, nggak senang kalau orang lain dapat kenikmatan. Ibu-ibu ada yang orang baru rumah tangga 2 tahun belanja satu mobil besar. Ibu-ibu ngintip aja di kaca. Terus suaminya lagi tidur, kata istrinya ngebangunin sama suaminya, "Pak, lihat tuh orang rumah tangga baru 2 tahun udah kebeli kulkas, kebeli mesin cuci, kebeli magicom, aing rumah tangga 15 tahun gelang getina karet." Jawab yang cerdas, gelang karet juga ada manfaatnya. Mana manfaatnya gelang karet? Kahiji lamun anak ndek sakola teu boga tali buuk, talian ku gelang. Nu kadua lamun LPG ngajeos, talian ku gelang karet, moal ku gelang emas. Laju nu katilu sangat jepret mata dia sedang. Banyak penyakit hatinya Bu. Ibu-ibu kadang-kadang baru punya gelang emas aja, itu pengajian udah gini aja tangannya. Beli tempe ke warung, mau dianyongkeun dengan Mang, seberapaan itu tempe? Kebetulan tukang tempe giginya dari emas, kata tukang tempe, 5.000. Udah segitu aja Ibu ya, udah sorenya Ustadznya. Udah Bu. Udah puyeng saya sebenarnya. Kunaon Bu? Atuh biasa bae peci-peci aing. Kamu teh aing make cangcut sia meuh. Aduh. Terus jadi itu pada diri Rasulullah dihilangkan sehingga Rasulullah tidak bisa digoda oleh setan. Beda dengan kita mah tidak dihilangkan banyak penyakit hatinya Ibu ya. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya kita ngaji, seringnya kita berzikir, mudah-mudahan tadi telah kita sama-sama zikir Ratibul Haddad. Mudah-mudahan ini obat untuk penyakit hati kita. Mudah-mudahan dengan berkah zikir Ratibul Haddad Allah menjadikan hati kita ini hati yang tenang. Terus terang Bu, kalau masalah zikir kita ini kalah sama ikan. Lihat di kolam itu ikan emas Bu nggak berhenti zikir Allah tuh. Betul Bu? Iya. Beda dengan kita mah lagi zikir terus keluar kue berhenti zikir. Tapi ikan emas di kolam lihat Bu, Allah dilemparin pelet tambah kencang Allah. Ikan karena dia mau berzikir sehingga menjadikan dirinya dan di lingkungan menjadi sekelilingnya menjadi tenang. Makanya jangan heran kalau sekarang lebih banyak bapak-bapak yang senang di pemancingan daripada di rumah dengan istri. Tuh, karena mau zikir. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu belajar berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tenangkan hati kita. Amin. Karena kaya belum tentu hidupnya tenang Bu. Betul? Kaya belum tentu tenang hidupnya. Orang kaya itu musim maling, musim rampok nggak bisa tidur Bu. Baru keleprak sedikit langsung bangun, kirain maling, taunya kucing nabrak piring. Tapi ibu-ibu kita semua yang gak punya apa-apa kadang tenang Bu tidur. Jendela, pintu lupa dikunci, jendela lupa ditutupin, torojol be maling dipangnutupan kan ku maling jauh alaun.
Ya Bu ya, hidup itu gur sawang sinawang Bu. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain, ih enak amat jadi orang itu ya naik mobil kemana-mana, ternyata berobat jalan mau. Sawang sinawang kata ibu-ibu, enak jadi Pak Ustadz Mayang, semua disuguhin buat Pak Ustadz, lah segar, air minum tuh buat Pak Ustadz, padahal belum tentu Bu. Saya baru mau menikmati itu kue dipanggil ceramah. Yang enak siapa Ustadz Buang yang nemenin tuh. Tungkul deh kue teh biasa nampak deh. Belum tentu. Jadi sawang sinawang ya Bu ya. Minta kepada Allah supaya hidup kita tenang ya Bu ya. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Salat salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkah sholawat Allah jauhkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Amin. Penyakit hati banyak Bu ya Bu ya. Kadang-kadang mohon maaf kita kumpul ada saudara hajatan, kalau udah nanggung benci sama saudara, kadang-kadang itu hajatan bukan jadi ajang persatuan, kadang-kadang jadi ajang permusuhan. Betul nggak Bu? Ada acara tetangganya hajat, cek dulur nate ya. Aing nu capek kebantu dina dulur, geus hitung-hitungan teu ujian disebutkeun aing urusan undangan, ngabagikeun undangan pelbah hajat aing dipitnah. Babasana asa korek, asa endog, asa daging aing itu nu ngalapiring mauan balik nyeri hati aing. Ada yang gitu Bu, ada. Makanya ibu kalau mau pusing, mau diomongin orang silahkan hajat Bu. Perkara endog aja, endog, you know endog. Perkara endog aja jadi permasalahan itu Bu. Ini sih itu mah hajat juga bukan niat syukuran, cari keuntungan sih itu. Mungkin endog 1 dibelah 3 ini amit-amit. Ada yang gitu? Ada. Banyak penyakit benci sama orang lain. Tadi penyakit hasud, gak senang kalau orang dapat kenik. Makanya luar biasa itu syairan Jawa, benar Bu. Ada syairannya orang Jawa. Tanggane tuku mobil kijang, tangi turu kejang. Tanggane tuku mobil Innova, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku mobil Pajero, panas awak jopo. Tanggane tuku mobil sedan, ora waras malah tambah. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kemudian Rasulullah di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah. Intinya udah singkat aja, udah mau hujan ya Bu ya. Rasulullah dapat oleh-oleh perintah kewajiban salat. Awalnya 50 waktu. Kemudian ketika turun dari langit ketemu dengan Nabi Musa, minta lagi dispensasi keringanan. Sampai singkat-singkatnya sholat kita 1 hari 1 malam itu 5 waktu. 5 waktu aja berat Bu, apalagi sholat subuh ya Bu ya. Terus terang Bu, kalau sholat subuh kayak ada yang ngebisikin di telinga. Yang satu ngebisikin, ambil sejadah, ambil sejadah. Yang satu ngebisikin, tarik selimut, tarik selimut. Lantaran orang bergoma, orang ahli ibadah semua, akhirnya diambil itu sejadah pakai selimutan. Yang paling terpenting Bu, dakwah itu bukan hanya kita di panggung saja Bu. Dakwah dari skala terkecil, kita dakwah mengingatkan kepada keluarga kita, kita mengingatkan kepada anak kita, kita mengingatkan kepada suami kita. Umpama udah terdengar as-salatu khairum minan naum, itu suami ibu masih tidur, bangunin, ingetin Bu. Bangunin suaminya sambil dilus pipinya, Pak, bangun Pak, bangun, bangun, bangun Pak. Hudang Pak, subuh Pak, subuh. Terhudang ngeliat dong, pindah ke nada-nada. Pak, bangun Pak, bangun Pak, subuh. Enggak bangun juga, pindah ke bawah kena udel. Pak, bangun Pak, subuh. Hudang Pak, hudang. Enggak bangun juga, bawah udel. Pak, udah subuh Pak. Dan udang. Anak ulu udang. Nah, akhirnya udang dua-duanya. Tuh, kok jadi enggak caprak doang gitu. Dipikir-pikir aing ngomong edan ya ngomong sorangan. Masya Allah. Usaha ku kieu teh nya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sering Bu ngingetin suami begitu Bu? Ada yang ngingetin suaminya? Ada. Pingin Bu sering dibeliin bedak sama suami? Hah? Sok dibelikan bedak ke laki teh? Palingan gareuneuh udah banget. Nah, luar biasa Bu nih, saya belajar dari Ustadz Buang. Ustadz Buang ngemodalin bedak istri 5 juta bos. Eta stok 15 tahun. Ini Ustadz Buang, kalau istri minta duit kasih. Sebab kadang-kadang istri yang tahu bawang habis, micin habis, garam habis ya Bu ya. Ini kadang-kadang ngasih uang sama istri 50.000, udah seminggu ditanyain lagi, ayo duit tuh kamari kamana dihakan bedul gitu kok. Ya, tapi itu ya Bu ya. Mohon maaf Bu, sebenarnya nggak ada Bu seorang suami yang ingin menyengsarakan pasangannya, nggak ada Bu. Sebenarnya kami juga laki-laki pingin menyenangkan istri. Kumaha ku eueuh mah. Betul Bu? Sebenarnya tanpa ibu ngomong pun, sebenarnya kami laki-laki udah peka, kami juga udah paham Bu. Jalan ke dapur semua ditendang, kami laki-laki paham sebenarnya Bu. Tapi tolong Bu jaga sikap agar kami tidak tersakiti. Karena jangankan wanita Bu, sama kami juga laki-laki punya mata, punya hati, kami pun akan menangis bila tersakiti. Cuma nangisnya kami laki-laki beda dengan wanita, karena kami bukan laki-laki tak bertulang. Sama Bu, laki-laki juga punya mata, punya hati, laki juga bisa mengeluarkan air mata kalau dicolok matanya. Makanya kalau suaminya pulang, jangan dulu ditanya dapat uang seberapa Bu. Begitu suaminya pulang ngomong ibu, alhamdulillah bapak pulang hidup. Ada yang pulang tinggal jenazah, betul Bu? Alhamdulillah bapak pulang hidup, selamat, sehat, utuh, kaki 2, tangan 2, kepala 2. Begitu suaminya pulang tanya sama ibu, Pak capek ya? Kata suaminya, karuhan Bu namanya juga habis kerja pasti capek. Tapi rasa lelah, rasa letih ini sirna ketika aku melihat wajahmu di hadapan. Itu tuh Ustadz Buang bodohnya.
Ini kadang-kadang istrinya udah romantis, Pak, capek ya. Tekan dulu kita kumbeheng dia. Ayo itu. Makanya Bu, Pak, ya Ustadz, sekasar apapun di luar kita tolong ketika pulang ke rumah ngobrol dengan istri, gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang halus. Sebab wanita itu makhluk halus. Anggap aja ngobrol sama kuntilanak begitu. Sebab setan paling banyak itu wanita, Bu. Kuntilanak laki-laki apa perempuan? Suster ngesot, hantu jeruk purut, si manis jembatan Ancol, Susana, Nyi Belorong, kan perempuan melulu. Laki-laki mah cuma ada 2, pocong sama genderuwo. Eta tuyul incu eta mah. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah daripada Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang mau ibadah, orang-orang yang cinta kepada ahli ibadah. Anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh solehah. Kalau kita punya anak yang soleh solehah, senang nggak Bu? Senang Bu. Ngobrol kan enak ya Bu ya. Ngobrol sama tetangga pasti yang diceritain anak. Alhamdulillah Bu, saya punya anak 4 jadi semuanya. 1 angkatan darat, 1 angkatan laut, 1 angkatan udara, yang 1 angkatan pakaian mau hujan. Ada yang curhat sama saya Bu, katanya Ustadz, saya mah punya anak bandel, gak bisa diomongin, gak mau sholat, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Oh, kata saya bacain ayat kursi. Maksudnya Pak Ustadz, bacain ayatnya, bukan porsinya. Mudah-mudahan kita semua perkumpulan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, boleh sedikit perkenalan Bu? Jadi perkenalan, nama saya Nanda Firmansyah, alamat asli dari Kota Bumi, Lampung Utara. Ya, alhamdulillah saya sempat belajar Bu, 1 guru, 1 ilmu dengan senior saya, Kakanda Ustadz Mumuy Abdul Mukti Aksi Indosiar. Kenal Ustadz Mumuy? Yang mana Bu Ustadz Mumuy? Nulotik ahi. Ulah sok ngalalora ku nulotik dicamakan mga gedean. Ya, awal dulu saya ceramah nggak ada gambaran Bu, kayak gini Bu. Makanya saya pakai jubah. Kenapa Bu? Pernah saya ceramah cuma pakai baju koko, pakai kopiah Bu. Begitu datang kulunyun, datang doang tai pali, dulu nyambut aja. Dicurhatnya bedul, ya no aja butuh henteu kai. Begitu saya naik ke panggung, terus kata ibu-ibu, orang etak kiai napa jarain manu ngariung cenah. Masya Allah. Perjuangan awal saya dulu Bu, sejarahnya saya ini bukan ceramah Bu, sering awal Ustadz Mumuy. Di mana Ustadz Mumuy pengajian, saya sering nenteng sendalnya. Kan Ustadz Mumuy doting juga gandong bae ku banser. Jadi saya nggak bawa sendalnya tiap pengajian kemana-mana, saya selalu ikut. Bahkan kemarin saya ikut pengajian dengan beliau ke Kalimantan Bu. Baru pertama kali saya naik pesawat Bu. Begitu nyampe ke bandara, saya nyari kopi hitam teu kapanggih di bandara awa. Agi kopi mereknya Starbucks. Kopi panas 50.000, kopi dingin 100.000. Dipesenin sama Ustadz Mumuy, torojol be kopi panas, cekel gua diuyuk sekaligus. Cek Ustadz Mumuy, dusun panas kene. Teuing Ustadz memengger panas 50.000 mesti 100.000 mayarna. Kadang-kadang sampai lelah Bu, begitu pulang dari Kalimantan sampai lagi ke bandara ada kursi pijet itu Bu. Kalau saya badannya kan besar pas Bu, kursi pijet itu dipijet, itu pijetannya pas punggung. Ustadz Mumuy pingin ikut-ikutan juga dipijet, itu saya pas punggung, kalau Ustadz Mumuy pas di kepala itu Bu tempat pijet. Banyak sejarah saya dengan beliau Bu, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami sama belajar dari Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak mohon doanya karena saya masih ada acara, melanjutkan acara ke Tanggamus Bu. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat saya mah bukan niat mau ngenasehatin orang sini Bu. Udah hitung-hitung idkhalus surur aja lah, menambah kebahagiaan Bu. Sebab kecil ini yang hadir bukan orang-orang yang hobi ngaji, ini hobi orang-orang bunget-bunget bermasalah semua yang hadir. Iya,
ada ibu-ibu yang di rumahnya lagi pusing aja kan ya. Saya berjanji bila saya tidak bisa bayar Bang Emo, maka saya akan ngejual balai desa. Punya utang mudah-mudahan lunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ikan sepat, ikan gabus terdampar di daratan lebih cepat, lebih bagus karena perut Ustaz udah kelaparan. Ya, sebelum saya tutup, saya juga punya channel YouTube, TikTok. Silahkan Bu, like, comment, and subscribe Bu ya. Apa channel YouTube-nya? Nanda Firmansyah Official. Silahkan cari, banget agenek kita pasti habis. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz